kalau yang sekarang yang saya lihat dan yang memang saya rasakan melihat anak didik, mereka sudah mulai, bahkan cerita rakyat itu sudah mulai punah. Mereka tidak tahu. Waktu saya mengajar kepada mahasiswa, ini mahasiswa ya, belum siswa, saya tanyakan apakah mereka tahu ceritanya. Tidak, mereka tidak tahu sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Erul Edukasi, channel kreatif dan inspiratif. Baik para sahabat edukasi, kali ini kita akan berbincang, kita akan ngobrol bersama salah satu rekan saya terkait tentang cerita rakyat dan kearifan lokal. Dengan siapa kita akan ngobrol, dengan siapa kita akan berbincang-bincang. Saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Nikma Sari dari Universitas Muhammadiyah, STKIP Muhammadiyah, Tapanuli Selatan. Ya, selamat malam Ibu Nikma. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita bincang-bincang literasi yang membahas tentang cerita rakyat dan kearifan lokal. Kebetulan saya dari Tapanuli Selatan dan juga besarnya di Natal, Sumatera Utara, identik dengan kearifan lokal yang sangat banyak. Ya. Ini ada, kalau kita kaji-kaji mungkin ada puluhan cerita rakyat di sini. Banyak ya. Tapi kan itu di sini kalau cerita rakyatnya alhamdulillah banyak yang memang bisa menumbuhkan karakter-karakter kepada anak didik. Seperti umpamanya di Mandailing Natal, di situ ada cerita yang sangat terkenal, mungkin banyak juga yang sudah diteliti oleh profesor ataupun dokter tentang Sampuraga. Ini merupakan cerita rakyat yang sangat terkenal, Pak. Itu saya baru dengar loh. Iya ya. Nanti Sampuraga itu seperti apa ya? Iya, sebenarnya kalau kita lihat dengan kajian secara objektif, itu sebenarnya adalah semburan dari Gunung Merapi tempatnya ya Pak. Semburan dari Gunung Merapi. Itu kan serpihan-serpihannya kan. Jadi tempat itu dijadikan sebagai tempat wisata sekarang. Dan dulu zaman dahulu kala dijadikan itu sebuah cerita sastra lisan yang judulnya Sampuraga ya. Namanya juga sastrawan terkenal. Membuat di situ, kalau ceritanya ya saya ini ceritakan sekilas saja. Ini memang tempatnya ini alhamdulillah sudah dibudidayakan sampai sekarang. Bahkan di Bupati Mandailing Natal juga sudah melestarikannya, sudah menghiasnya agar semua pengunjung tertarik akan ini cerita rakyat tersebut. Ini ceritanya dulu karena di sini banyak termasuk ada juga salah satu kerajaan di daerah Mandailing Natal ini kan Pak. Bagian dari Tapanuli Selatan juga dulu. Ini ceritanya ini seorang anak yang tinggal sama orang tuanya yang sudah janda. Jadi dia itu hanya untuk pekerjaan mereka sehari-hari untuk menebang kayu. Dari kecil kami ini dibumbui dengan cerita rakyat ini terus. Dari saya dulu masih kecil-kecil sekali, masih di TK sampai SD sampai SMA, SMP semua itu ceritanya terus. Jadi dia ingin merantau, Pak. Ingin merantau, ke kampung sebelah. Karena kan di sini kan banyak juga perairan. Jadi dia pamit sama orang tuanya. Jadi orang tuanya berpesan sambil mengizinkannya untuk pergi merantau dengan catatan dia tidak pernah lupa agama seperti itu. Jadi dia di sini kan ada banyak ragam bahasa, Pak. Walaupun dikatakan dengan bahasa Batak, tapi banyak Bataknya, ada Batak Mandailing, ada Batak Toba, ada Batak Angkola. Banyak kalau ya. Yang ini, kalau yang ini dia itu menggunakan bahasa Batak Mandailing. Biasanya dulu ceritanya dibumbui dengan bahasa Batak Mandailing. Jadi ibunya itu mengizinkan dia untuk pergi merantau ke kampung sebelah.
ternyata di sini waktu dulu ceritanya ya namanya perbatasan antara kampung yang satu dengan yang kampung yang lain memang sangat luar biasa jauh ya Pak. Ya. Nah, jadi dia merantau ke sana dengan izin orang tuanya. Nah, sampai di sana dia itu merantau namanya Kerajaan Sirambas di desa Sirambas. Iya, di desa Sirambas. Jadi karena ketekunannya dan kerajinannya, raja menyukai sifatnya ini, menyukai sifat si Sampuraga yang sangat tekun, bekerja keras. Jadi dia itu menjodohkan Sampuraga ini dengan putri satu-satunya di kerajaan itu. Iya. Jadi tapi si Sampuraga ini berbohong kepada sang raja. Dia katakan bahwa dia anak yatim piatu. Iya. Nah, dia tidak punya orang tua lagi, sehingga tidak perlu lagi izin dari siapa saja untuk menikahi putri sang raja. Tiba di hari H untuk pernikahan, ternyata terdengarlah ke telinganya Ibu Sampuraga bahwa ada pesta di desa Sirambas yang diadakan oleh raja, bahwa si Sampuraga menikah dengan putrinya. Akhirnya dia bertanya-tanya apakah itu memang anakku atau tidak, begitu ya Pak. Jadi dia pergi ke sana melihat dan menyaksikan langsung apakah betul itu anaknya atau tidak. Langsung ya. Sampai di sana dia meminta izin kepada yang penerima tamu untuk meminta sebungkus nasi. Karena dia sangat haus perjalanannya ya dari kampung sebelah ke kampung kerajaan ini sangat jauh dulu. Tidak ada yang mengizinkan karena di sana waktu pesta kerajaan itu kan ada undangan tertentu, jadi dia tidak diundang kata si penerima tamu. Jadi dia katakan bahwa si Sampuraga ini adalah anak kandungnya. Iya. Ini hampir sama dengan maling kundang ya? Hampir sama dengan maling kundang, cuman kalau maling kundang itu kan dia batu ya kan, dia batu. Kalau yang ini, itulah dia. Jadi setelah itu dia katakan kepada Ulu Balangnya bahwa ini anaknya Sampuraga. Ulu Balang tidak percaya, masa kata mereka, masa semiskin mereka. Kalau bahasa Mandelingnya, mungkin tonon ma miskin kan begitulah dia kan. Bahasa Batak ya? Bahasa Batak Mandeling. Nah, jadi mereka tanyakan kepada sang raja bahwa datang yang mengaku-ngaku sebagai ibunya Sampuraga. Jadi si raja ini menanyakan kepada Sampuraga apakah betul ini orang tuanya atau tidak. Jadi dia tidak mengaku sampai dia menyeret sang ibunya ini, menyeretnya sampai dia keluar. Saya bukan anakmu, orang tua saya sudah meninggal, seperti itu. Tapi si putri malah seperti ini mengatakan kepada sang raja, kalau memang dia orang tuamu tidak apa-apa, kita urus saja. Saya mau kok menerimanya, kata si putri. Berarti ini calon istrinya lebih bagus ya? Nah, itu dia. Kalau si sang putrinya memang seperti itu, bagus sifatnya. Tapi si Sampuraga ini yang tidak mengakui. Dia menyeret-nyeretnya di depan halayak ramai bahwa katanya itu bukan orang tuanya tidak ada lagi. Sampai orang tuanya sakit hati. Sampai orang tuanya sakit hati, diseret-seret. Orang tuanya berkata seperti ini. Kalau umpamanya bahasa Indonesianya, wahai Sampuraga, jika engkau menjadi anak durhaka, maka akan kulepaskan engkau. Karena air susukulah yang membesar-besarkan engkau. Allah akan membalasmu, yang seperti itu. Oh Tuhanku, seperti itu kan. Pak, jadi kalau bahasa Mandelingnya, oh anakku si Sampuraga, air susu udah pagodang-godang kok, gitulah ya kan Pak. Jadi dia pergi sambil menangis, sambil berteriak, sambil minta kepada Allah untuk dibalas. Jadi seketika itu hanyut semua. Oh hanyut, banjir. Semua desa tergenang semua, banjir apa segala macam. Jadi si sang ibu itu pergi ke gunung. Dia pergi ke gunung, cuman dia akhirnya yang selamat. Nah, jadi setelah surut airnya, jadilah dia seperti bentuk umpamanya masak kuali, ada air panasnya. Betul, iya. Di situ dulu seperti itu. Karena sebenarnya kalau kita lihat secara geografis, memang kebetulan di Sambas ini adalah semburan dari Gunung Merapi, seperti itu ya Pak. Ya, dari Gunung Merapi ya.
Kebetulan ada salah satu gunung Merapi di situ. Cuman memang ini sering disuguhkan. Kalau kamu durhaka, berarti kamu akan menjadi sampuraga yang seperti ini. Berarti kamu tidak patuh kepada orang tua seperti itu, Pak. Itu dia salah satu. Ada juga di sini di Tapanuli Selatan ini, itu dia perkawinan sedara. Perkawinan sedara. Tapi sebelum lanjut, Ibu, saya ingin tanya, kan cerita tadi itu tentu sudah didengar oleh Ibu Nikmah itu sejak kecil ya? Iya. Ya. Kalau berdasarkan pengalaman Ibu sendiri, apakah ada sebuah nilai yang Ibu rasakan atau Ibu merasa memiliki atau memetik sebuah pelajaran dari cerita itu ketika masih kecil, sehingga dijadikan sebagai pelajaran hidup mungkin atau prinsip dalam kehidupan sehari-hari sampai sekarang? Oke. Nah, kalau pelajaran hidup banyak yang saya dapat ya Pak dari itu. Karena kenapa? Di si Sampuraga ini identik dengan tidak mengakui orang tuanya. Yang pertama dia sayang pada orang tuanya, tiba-tiba dia tidak mengakui dikarenakan situasi ataupun kondisi bahwa dia di depan matanya sudah ada kemewahan seperti itu ya Pak. Jadi kalau saya dari kecil dulu, kalau seumpamanya mendengarkan cerita ini, oh iya ya, dalam mindset saya, oh iya ya, berarti memang kita tidak boleh yang tidak mengakui orang tua seberapa miskin mereka, inilah apa adanya. Bagaimana supaya bisa tetap hormat kepada orang tua, ini pesannya mungkin. Iya betul. Iya betul Kak. Dan nanti apabila kita durhaka, Allah akan membalasnya. Karena tadi apabila sakit hati orang tua kita, dia akan mendoakan kita. Begitu dulu waktu kecil saya kan Pak. Nanti akan dikabulkan karena kembali lagi kan ridho orang tua adalah ridho Allah dan sebaliknya begitu ya kan Pak. Apalagi cerita Sampuraga, mereka bungkus dengan karena sakit hatinya orang tuanya, dia mendoakan bahwa anaknya akan dapat ganjaran lagi seperti itu. Jadi dan nilai-nilai itu tertanam dalam pikiran Ibu sampai sekarang ya? Saya juga. Kalau saya sih masih tertanam begitu. Oh iya ya. Padahal sebenarnya kalau secara ilmiah kita sudah kaji secara objektif itu adalah ini tempatnya ini. Tapi karena memang sudah dari kecil disuguhkan dengan cerita menjadi kearifan lokal dan sudah diyakini oleh masyarakat setempat mungkin. Iya betul Pak. Oke. Memang ada banyak cerita rakyat, ada banyak kisah-kisah yang menjadi kekayaan dari kearifan lokal. Mungkin bukan hanya di daerah Tapanuli, tapi tentunya di setiap daerah ada cerita-cerita seperti itu. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang, tentu sudah berbeda kondisi dalam menyikapi cerita-cerita itu. Ya, karena anak-anak sekarang itu sudah disibukkan dengan hal-hal lain yang sehingga tidak terlalu memperdulikan yang namanya cerita rakyat, kisah-kisah ini dan sebagainya. Bagaimana keadaan atau eksistensi cerita rakyat yang Ibu lihat sekarang ini? Oke. Baiklah. Memang betul ya. Cerita rakyat yang sekarang itu sudah mulai memudar ya Pak. Kalau kita katakan dengan bagaimana eksistensinya, ya sudah minim lah. Kenapa? Karena anak-anak sekarang kan sudah disuguhi dengan alat-alat elektronik ya, medsos. Jadi sekarang mereka tidak open lagi, bahkan maksudnya proses belajar mengajar mereka pun tidak ada lagi yang disuguhkan tentang cerita rakyat tersebut. Sangat berbeda dari kita dulu. Dulu kalau kita mau masuk pemanya proses belajar mengajar akan disampaikan lagi begini ya. Tapi kalau yang sekarang yang saya lihat dan yang memang saya rasakan melihat anak didik, mereka sudah mulai, bahkan cerita rakyat itu sudah mulai punah. Mereka tidak tahu. Waktu saya mengajar kepada mahasiswa, ini mahasiswa ya, belum siswa, saya tanyakan apakah mereka tahu ceritanya. Tidak, mereka tidak tahu sama sekali. Berarti dari SD, SMP, SMA mereka tidak disuguhkan lagi. Menurut saya seperti itu, kalau menurut asumsi ya Pak. Jadi selain dari faktor siswanya mungkin yang sudah sibuk dengan hal-hal bersifat digital, teknologi, memang di dalam pembelajaran di sekolah memang sudah kurang disuguhkan ya, pelajaran-pelajaran seperti itu. Betul Pak. Oke. Terus Ibu kan biasa meneliti dan salah satu objek yang dijadikan penelitian adalah terkait cerita rakyat ini. Ya, kalau yang pernah Ibu teliti sendiri terkait cerita rakyat seperti apa? Oke.
Karena memang saya tertarik dengan cerita rakyat kan, karena memang dari kecil juga disuntikan akan cerita rakyat mulai dari kecil sampai dewasa. Jadi saya memang sangat tertarik untuk meneliti cerita rakyat. Bahkan kemarin yang untuk PDP Dikti, saya juga menang yang cerita rakyat ini, Pak. Saya ambil cerita rakyat Mandailing kan, yang tahun 2019 ya, 2018. Jadi Ibu mau menangkap PDP ya, penelitian? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah Ya. PDP Dikti ya. PDP. Dan saya meneliti waktu itu mengenai analisis nilai-nilai karakter yang ada di situ ya, di dalam Analisis cerita rakyat. nilai-nilai karakter. Apa saja sih sebenarnya yang ada umpamanya tentang nilai kejujuran seperti itu ya, Pak. Terus juga saya membuat penelitian pelestarian cerita rakyat Mandailing sebagai bahan ajar. Itu saya Pelestarian cerita rakyat Mandailing. pelestarian cerita rakyat Mandailing sebagai sumber belajar untuk pembinaan nilai-nilai karakter peserta didik. Yang ini saya menang di internal sebagai penelitian dasar, Pak. Wah, luar biasa ya. Kalau di situ kalau di yang pertama itu kan yang PDP, saya cuman ke lapangan dan mewawancarai ya masyarakat di sana, yang tokoh-tokoh adat yang mau mengetahui cerita rakyat tersebut. Baru saya analisis. Biasanya kan saya menggunakan Gerontori Hasan, tapi saya lebih dominannya ke yang ini, yang teori IFH itu, yang Indonesian Heritage Foundation itu. Ya. Yang kan kalau Hasan kan 18 karakter, tapi kalau si IFH ini ada dia itu 9 karakter tuh, Pak. Kemudian apakah dalam cerita rakyat yang Ibu teliti, Ibu menemukan mungkin kata-kata bijak atau kata-kata motivasi yang bahasanya adalah bahasa daerah? Oh iya, ada juga, Pak. 1-2 adalah kan, umpamanya seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau umpamanya cerita Sampuraga kan, umpamanya dari kutipan tadi, si sang putri itu kan tidak mengetahui latar belakang si ibu tadi, tapi dia mau katanya untuk mengakui bahwa itu adalah orang tuanya Sampuraga, seperti itu. Maksudnya begini ya, kalau saya sering bilang sama anak didik, tanpa mengenal seseorang saja kita harus tulus untuk menemuinya dahulu kan, seperti itu kan, Pak. Jangan memvonis seseorang apabila kamu belum mengenalnya kan. Sering saya pakai juga kata-kata yang demikian untuk cerita-cerita rakyat yang sering saya pakai kalau untuk motivasi untuk anak-anak ya, Pak. Ya. Oke, jadi memang cerita rakyat ini memang memiliki nilai-nilai karakter yang tentu bisa disampaikan kepada peserta didik ya. Kemarin kan, Pak, saya buat pelestarian cerita rakyat Mandailing kan, Pak. Jadi saya teliti kepada anak-anak SMP. SMP saya buat di situ 2 bulan, Pak. Setelah saya analisis kan. Wah, 2 bulan ya. Setelah analisis saya suguhkan kepada mereka sebelum memulai pelajaran. Mereka disuguhkan dulu dengan cerita rakyat. Oke. Terus bagaimana respon anak-anaknya, Bu, waktu itulah dia. belajar? Waktu meneliti kan, setelah saya kumpulkan cerita rakyatnya bersama rekan-rekan. Jadi kami untuk melakukan penelitiannya, untuk mencobanya di lapangan, kami ambil ke SMP kelas 1 ya, Pak. Jadi sebelum memulai pelajaran kami wajibkan setiap hari itu ada disuguhkan cerita rakyat terus. Jadi yang pertama, uji coba yang pertama itu kan anak-anak kan memang kalau anak SMP maklum ya, Pak ya. Apanya minta ampun nakal-nakalnya. Tapi setelah kami suguhkan hampir 2 bulan, pokoknya setiap memulai pelajaran setelah berdoa kita harus bercerita kepada mereka tentang cerita rakyat. Nah, baru kami lihat ternyata pendidikan karakter yang ditanamkan kepada mereka memang sungguh luar biasa, bisa berhasil, Pak. Dari yang itu pertama mereka di SMP, Bu ya? Di SMP Muhammadiyah juga, Pak. Dan mungkin penyuguhan cerita-cerita rakyat seperti ini bagusnya diberikan sejak dini ya.
Betul Dan Pak, daripada sejak dini sangat berbeda ditanamkan. kalau mungkin sudah SMA atau sudah kuliah, itu sangat berbeda Ini responnya. sangat berbeda Pak, karena kan kalau kita sudah kuliah kan kita sudah tahu belajar objektif yang mana, yang subjektif yang Ya, mana, yang nyata mana, yang mitos yang mana ya kan seperti itu. Tapi kalau umpamanya untuk pendidikan karakter, kalau menurut saya lebih baik ditanamkan mulai sejak dini Pak. sejak Ya, karena kan dini. saya sudah merasakan juga, walaupun sebenarnya memang itu penelitian objektif, tapi kalau secara diceritakan lisan, ya kan banyak lagi yang ditanam-tanamkan, apalagi kan nilai-nilai karakter banyak di dalam cerita ayat tersebut. Berarti memang harus sejak dini Sejak disuguhkan dini. kepada anak-anak kita, Pak. Dan cerita-cerita rakyat di sana memang sudah banyak yang dibukukan ya. Jadi bukan hanya dalam bentuk lisan, tapi banyak peneliti penulis yang merangkum itu dalam sebuah buku. Ya, ada satu dua ya kan Pak. Ada satu dua yang sudah dibukukan mereka. Tapi memang mereka itu nggak buat nama pengarang. Mereka yang buat di situ biasanya kalau saya kan Pak yang diwawancara apa tuh Informan respondennya. ya. Mm-mm. Mereka informan yang dibuat di situ, tidak ada atas nama siapa pengarangnya, tidak Pak. Tapi memang sering kalau kalau kami kan ada dibuat sumber sebagai bahan ajar omanya. Jadi kami buat seluruh kumpulan. Kalau saya kumpulan cerita rakyat, omanya di sini sebelah kiri bahasa Mandailing, sebelah kanannya bahasa Indonesianya, seperti itu Pak. Dan memang ketika penelitiannya berbasis cerita rakyat dan kearifan lokal, mungkin memang ada seni tersendiri ya, karena kita harus terjun ke masyarakat, berbaur dengan masyarakat setempat untuk mendengar cerita dari mereka. Nah, kemarin kan Pak waktu terakhir ya, kira-kira sebelum corona ya, berapa di sini sebelum sebelum marak-maraknya corona, 3-4 bulan yang lewat, Ya, saya juga pergi juga ke Mandailing untuk menambah cerita rakyat saya. Ternyata banyak lagi cerita rakyat yang lain Pak. oh masih Ada banyak. namanya Naimar Bintang, ada lagi yang Merbulan, banyak sekali cerita rakyatnya. Nah di sini yang Ya, kadang belum disentuh oleh masyarakat. Di sini ada lagi bahkan Pak, cerita rakyatnya ini kan ada satu batu yang tergantung batunya. Jadi kalau kita itu masih mitosnya dipercaya mereka tidak boleh dipoto nggak karena ada boleh difoto. ceritanya, ada ceritanya katanya. Ada Ya, juga di sini sebuah danau yang agak ke dalam maksudnya, itu pun juga katanya tidak boleh dikunjungi karena ada situ seorang putri yang tinggal. Ada ceritanya banyak-banyak. Banyak ceritanya di sini, Pak. ya. Tapi apa, memang banyak cerita rakyat ya. Terlepas dari apakah itu mitos atau kisah nyata, yang paling penting tentunya adalah dalam cerita itu banyak nilai-nilai yang bisa dijadikan sebagai dasar pendidikan karakter untuk anak-anak kita ya. Betul, Pak. Mm-mm. Ya karena kan sudah kita tahu yang namanya kearifan lokal tidak akan lepas namanya dengan nilai-nilai ya. Namanya Ya. juga manusia dengan lingkungannya seperti itu kan Pak. Nah jadi namanya cerita rakyat itu pasti ada insya Allah itu nilai-nilai pendidikan karakter yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi ibu sudah mencoba untuk menjadikan cerita rakyat sebagai bahan ajar, yang kemudian pada saat mengajar itu dibacakan beberapa cerita rakyat kepada peserta didik ya. Iya betul Pak, saya coba di ini apakah ada perubahan pendidikan karakter yang dari awal dengan yang sudah saya suguhkan. Alhamdulillah meningkat Pak, pendidikan karakter mereka kan setelah ditanamkan, disuguhkan walaupun hanya 5 cerita rakyatnya tapi itu terus diulang-ulang. Bahkan sekali saya tanya waktu penelitiannya Pak, saya tanya kemarin cerita rakyat yang ini bagaimana ya, ini endingnya bagaimana, mereka akan bercerita lagi. Iya, iya. Iya. Kemudian dalam proses penelitian cerita rakyat, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal, pastinya ada tantangan atau hambatan-hambatan ya. Misalnya saja cerita rakyat, mungkin ada cerita rakyat tapi ragam atau variasi kisahnya berbeda-beda. Mungkin dari informan ini mengatakan seperti ini, kemudian dari informan lain beda lagi versinya. Itu apakah ada tantangan seperti itu ya? Ada Pak, di lapangan banyak yang seperti itu. Kemarin pas kami wawancara responden kami katanya enggak lah, bukan seperti ini ceritanya, kalau nggak salah seperti ini loh. Lah kayak mana ini kita mau meneliti, tapi katanya biasanya makanya kami jumpa itu yang memang sudah maksudnya tokoh adat dan ataupun yang sudah orang-orang tua, mereka kan tahu itu
sejarahnya kan Pak. Udahlah kalian nanya aja lah ke sana, mereka lebih tahu itu. Karena kami kan yang tahu begini-begini Pak. Betul itu, karena namanya juga variasi pendapat orang lain. Kalau umpamanya seperti Sampuraga ini, banyak juga yang berpendapat dulu kan Sampuraga bukan merantau, yang dipaksa merantau begitu, tapi yang dominannya kami bahwa dia memang minta merantau seperti itu Pak. Ya, jadi masih beragam dan bervariasi kisah ya. Mungkin ceritanya sama, tapi di dalam kisah itu banyak perbedaan-perbedaan. Nah iya. Oke. Iya betul. Ya. Sampai sekarang Ibu masih aktif ya, meneliti tentang cerita rakyat. Iya. Masih ini target saya juga mau mengembangkan lagi, mau mengembangkan tentang cerita rakyat ini, dan juga mau ke mencari lagi apakah masih ada lagi cerita rakyat ini. Karena kemarin kan sudah dianalisis, baru sudah dijadikan sebagai bahan sumber belajar untuk anak-anak. Jadi ini rencana kami mau dikembangkan lagi seperti itu. Oke. Selanjutnya selain cerita rakyat, tentunya di daerah Tapanuli ya, mungkin ada pesan-pesan bijak yang dalam bentuk bahasa daerah mungkin yang Ibu tahu, yang mungkin sekaligus bisa dijadikan sebagai motivasi, inspirasi atau pesan-pesan untuk para sahabat edukasi pada kesempatan ini. Oh gitu ya Pak ya, apa ya? Kalau bahasa daerah, kalau bahasa daerah di sini saya juga kurang ini ya Pak kalau untuk motivasi, tapi saya coba yang sering saya dengar. Anggo keheho tu sidimpuan, ulang lupa manabusi salah. Anggo memang ho nagiot maradat, ulang lupa mananyon sudah kisah sidimpuan. Seperti itu dia Pak. Ada yang maksudnya kalau artinya, dalam bahasa Indonesianya, di sini kan kalau kita ke Sidimpuan ini yang diletaknya Tapanuli Selatan ini ada di sini Kota Salak. Jadi katanya jangan lupa untuk ke Sidimpuan dan jangan lupa untuk menginjakkan kaki ke kota adat ini, seperti itu Pak di sini. Itu semacam ajakan untuk berkunjung ke daerah sana ya. Iya Pak. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang cerita rakyat ini perlu dilestarikan terus-menerus ya. Ya, karena memang di zaman sekarang kepedulian dan rasa cinta dengan cerita rakyat itu memang sudah terkikis dan mulai pudar begitu. Iya betul. Sangat penting dengan kehadiran orang-orang seperti Ibu Nikmah sebagai peneliti yang tertarik dengan cerita rakyat, tentu itu menjadi satu hal yang bisa melestarikan cerita rakyat kita. Ya, seperti itu. Dan tentunya bukan hanya di daerah Tapanuli atau khususnya di Sumatera Utara, di setiap daerah di Indonesia itu memiliki cerita rakyat masing-masing, dan di dalamnya pasti ada pesan-pesan bijak, ada nilai-nilai yang bisa dijadikan sebagai sumber pendidikan karakter. Iya. Oke, baik Ibu Nikmah, saya kira sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi apa yang kita bincangkan, apa yang kita obrolkan malam ini. Ya, mungkin ini menjadi akhir perbincangan kita, tapi sebelumnya saya ingin meminta kepada Ibu Nikmah mungkin bisa memberikan pesan kemudian motivasi kepada para sahabat edukasi, khususnya dalam hal mencintai cerita rakyat, kemudian melestarikan kearifan lokal. Ya, mungkin semacam pesan atau motivasi seperti itu. Baiklah Pak, yang memang sangat bagus ya bincang-bincang literasi seperti ini. Yang pertama kita tidak tahu, akhirnya kita berbagi tentang kearifan lokal kita. Nanti Bapak juga ini berbalik lagi, Bapak yang ceritakan apa ya segala macam, kita tunggu kan. Jadi kalau dari saya sih untuk pesan-pesannya mudah, simpel saja. Apabila seperti ini, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung, ya kan. Apabila memang di situ kamu kearifan lokalnya ada, apa salahnya kamu
lestarikan lagi untuk berbagai macam kepada berbagai macam yang bisa diandalkan kepada daerah kalian ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi karena setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Jangan selalu mendengarkan sejarah, tapi cobalah untuk melestarikan sejarah. Wah, luar biasa sekali. Dari saya ya Pak. Motivasi dan kata-katanya ini tentu sangat memberikan inspirasi kepada para sahabat edukasi, Ibu Nikmah. Semoga. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Ibu sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk saling berbagi inspirasi, saling berbagi motivasi, khususnya dalam hal cerita rakyat dan bagaimana menghargai kearifan lokal untuk dijadikan sebagai sumber pendidikan karakter. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam edukasi.